Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari muatan pendidikan kewarganegaraan atau PKN, di mana KD yang akan kita pelajari yaitu 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila, di mana tujuan pembelajaran kita dapat memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dari sila Pancasila yang 5, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai luhur yang ada pada sila ketuhanan yang Maha Esa mengajak kita percaya kepada Tuhan dan harus saling menghormati antar umat beragama. Sedangkan contoh perilaku yang sesuai, yang pertama yaitu bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, serta menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu mengakui adanya persamaan derajat, sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh perilaku yang sesuai yaitu yang pertama, membantu korban bencana alam, tidak berbuat kasar kepada orang lain, serta menolong teman yang kesulitan. Sedangkan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terkandung pada sila persatuan Indonesia adalah rasa cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Di antara contoh perilaku yang sesuai yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan membeli produk dalam negeri, serta tidak membeda-bedakan teman. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan sebagian contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat ini, yang pertama mengikuti pemilihan ketua kelas, kedua berdiskusi atau belajar kelompok, serta ketiga menghargai pendapat orang lain. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil dan tidak merugikan kepentingan umum. Di antara sebagian contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima ini adalah menghargai hasil karya orang lain, yang kedua gemar menabung dan menghemat, yang ketiga tidak berbuat curang. Kemudian muatan bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang paragraf, di mana paragraf memiliki atau terdiri dari yang pertama yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi di dalamnya ide pokok yang menjadikan gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf dalam teks. Yang kedua, paragraf selain terdiri dari kalimat utama, paragraf juga terdiri dari kalimat penjelas atau kalimat pengembang, yaitu kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci yang disampaikan pada kalimat utama. Kemudian, muatan ilmu pengetahuan sosial.
di mana materi IPA pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Di mana tujuan pembelajaran dari ilmu pengetahuan sosial ini adalah siswa dapat memahami letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia. Kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudera, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.